kita belajar agama, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo semua lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau belajar kembali meskipun kami masih belajar dari rumah. Berkati kami semua ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, kemarin Miss Katy jalan-jalan sama anak-anak Miss Katy. Di tengah jalan Miss Katy ketemu sama orang buta. Nah, Miss Katy mau tanya, orang buta itu dia tidak bisa apa ya? Nah, benar, orang buta itu tidak bisa melihat. Dia tidak bisa melihat. Karena dia tidak bisa melihat, jadi dia tidak bisa melakukan aktivitas dengan bebas seperti kita ya. Kita karena punya dua mata yang baik, maka kita bisa berlari-lari, berjalan, dan melakukan segala aktivitas. Nah, hari ini Miss Katy mau cerita bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Ternyata di tangan Tuhan Yesus orang buta pun bisa menjadi sembuh. Yuk kita lihat ceritanya. Yesus menyembuhkan orang buta. Nah, ada seorang pengemis, dia sejak lahir sudah tidak bisa melihat atau buta ya. Karena dia buta, jadi dia tidak bisa bekerja seperti orang lain. Dia hanya hidup mengharapkan belas kasihan orang lain. Nah, setiap hari dia duduk di pinggir kota dan meletakkan tangannya, membuka tangannya untuk meminta-minta belas kasihan orang lain yang memberikan dia uang, memberikan dia makanan supaya dia dapat melanjutkan hidupnya. Nah, suatu hari dia mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang datang di kotanya dan orang-orang berbondong-bondong melihat di manakah Yesus berada. Lihat, itu Yesus sudah datang, kata orang-orang di sekelilingnya. Tuhan Yesus dan para muridnya ketika mereka sedang berjalan dan hendak melewati pengemis tersebut, mereka melihat pengemis itu. Lalu para murid bertanya, "Guru, dia buta karena dosanya atau karena dosa orang tuanya sehingga dia tidak bisa melihat dari lahir?" Lalu Tuhan Yesus menjawab bahwa ada rencana Allah yang akan dilakukan Allah kepada orang buta tersebut. Lalu Tuhan Yesus meludah ke tanah. Setelah dia meludah ke tanah dan mengoleskannya ke mata orang tersebut, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada orang buta tersebut, "Pergilah, cucilah badanmu di kolam Siloam." Nah, orang buta tersebut dia taat loh. Dia langsung pergi dengan dituntun oleh temannya. Dia pergi ke kolam Siloam dan dia masuk ke dalam air tersebut. Dia mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia masuk ke dalam kolam Siloam, dia mencuci badannya, dia menggosok-gosok matanya, dan ketika dia menggosok-gosok matanya, dia membuka matanya perlahan-lahan dan dia lihat, dia bisa melihat. Wah, lihat, aku ternyata bisa melihat. Lalu dia pergi berlari menunjukkan kepada orang-orang, "Lihatlah, Tuhan Yesus telah menyembuhkanku. Lihat, aku sudah bisa melihat," katanya. Nah, orang Farisi yang pada saat itu mendengar bahwa pengemis itu sudah dapat melihat, lalu mereka bertanya kepada pengemis itu, "Siapakah yang menyembuhkan engkau? Siapa yang membuat matamu dapat melek kembali?" katanya. Lalu orang buta tersebut menjawab, "Tuhan Yesus loh yang menyembuhkan aku, dan dia adalah Tuhan," katanya. Tetapi orang-orang Farisi itu tidak percaya dan mengusir pengemis itu
keluar dari bait Allah. Ketika dalam perjalanan, orang itu bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, awalnya kan dia buta. Dia tidak bisa melihat. Dan dia belum kenal yang mana namanya Yesus. Karena setelah matanya terbuka, dia tidak tahu. Tapi waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Dan dia sangat senang. Lalu dia sujud menyembah kepada Yesus dan dia katakan, "Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah menyembuhkan aku." Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, pengemis ini dia menyadari bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong dia. Dia tahu bahwa kesembuhan matanya berasal daripada Tuhan, sehingga dia mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata dalam Yohanes 9 ayat 25, "Aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Nah, dari cerita ini apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita dua mata yang baik dan sehat. Untuk itu kita harus jaga mata kita. Dengan cara apa? Dengan banyak makan sayur, makan buah, ya. Terus kalau nonton, jangan terlalu dekat supaya matanya nggak rusak, ya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita dua mata untuk boleh melihat, sehingga dengan mata kita boleh melakukan aktivitas. Hal kedua yang dapat kita pelajari dari kisah ini adalah bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita semua, Miss Katie dan kamu semua yang ada di rumah. Maka ketika kamu sakit, atau papa mamamu lagi sakit, atau saudaramu lagi sakit, jangan lupa berdoa, mohonlah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan, ya. Minta kesembuhan daripada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kamu. Kalau orang buta saja dapat melihat, apalagi kamu yang sakit, pasti Tuhan sembuhkan. Nah, sampai di sini cerita kita hari ini. Terima kasih anak-anak. Tetaplah semangat dalam belajar dan jangan lupa tetap bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan dalam video pembelajaran kita.